selang 15 menit kemudian tahu ada pendaki lagi. Dia langsung respect, langsung lihat, mas kenapa nih, ada apa nih? Diganti, ditelanjangin, ganti baju yang agak apa sih, ada yang ring gitu loh salah satunya. Ada, saking capeknya kita tidur kan sampai pagi pas kita turun ke parkir ke mobil, lo tau nggak, badan pada kosong. Perkenalkan, nama gua Gembul. Untuk kalian, selamat datang di Shelter Pendaki. Di sini gua akan menceritakan sebuah perjalanan gunung atau cerita-cerita gunung. Nanti gua akan bisa mengeksplor gunung atau kota-kota lainnya. Oke, kebetulan di sini gua ada seorang tamu gitu kan. Ini tuh abang gua gitu kan. Ya, dia akan menceritakan sebuah perjalanan dia ketika naik gunung. Oke, kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum bang. Iya, waalaikumsalam. Oke, kenal. Iya, saya Arif. Oh Arif. Iya. Oh iya, siap bang. Santai aja bang ya. Iya. Ya, oke bang. Gitu kan bang? Oh dekat. Iya bang. Siap. Ngerokok dulu kali, ngerokok dulu. Oh boleh. Boleh. Ya. Biar ini ya, biar rileks gitu. Tenang bang. Ya. Ini bang Mario bang. Iya, siap. 5 saat ini bang, mari kita join aja bang ya. Gak apa-apa. Oke bang, di sini lu akan menceritakan apa ini bang? Di sini gua akan menceritakan kisah pendakian gua di Gunung Prau. Oh, di Gunung Prau. Iya. Itu di mana bang Gunung Prau bang? Gunung Prau itu tepatnya sih di Kota Wonosobo. Di Wonosobo, di Dieng, tau Dieng nggak? Oh iya. Nah, dia di sana itu jenis pendakian gunung sih banyak sih ya. Iya. Ada Gunung Prau, salah satunya itu yang saya pendaki. Terus gunung apa lagi itu? Gunung apa ya? Saya lupa. Sindoro. Nah, iya itu Sindoro. Terus ya masih banyak sih ya. Cuman waktu itu gua cuman di Gunung Prau-nya aja gitu kan. Sebetulnya gue itu nggak punya rencana buat mendaki kayak gitu kan. Nah tapi karena itu pas kebetulan jadi liburan tahun baru, malam tahun baru. Itu tahun Itu 2018 kalau nggak salah. 2017 akhir. 2017 akhir. Iya betul. Nah ketika itu kan karena pas kebetulan saya pulang kampung kan, Iya, jadi iya. Teman basecamp itu tahu-tahu ayo nih malam tahun baru kemana, tahu-tahu temen gua ayo ke Wonosobo aja. Awalnya kan emang ke Dieng gitu kan. Dieng itu jadi memang tempat wisata juga sih, bisa sekaligus buat pendakian gitu kan. Tapi di situ gua berapa orang cewek itu kalau nggak salah ada 3 gitu kan. Itu semuanya sih saudara semua sih, tapi saudara jauh kayak gitu kan. Terus cewek 3, gua, saudara gua sama teman satu lagi, berarti total ada 6. Berarti total ada 6 orang itu bang? Ada 6 orang gitu. Satu rombongan pakai mobil, perjalanan ya jam malam sih ya, jam 10 kita berangkat, nyampe lokasi itu kurang lebih jam setengah 5. Berarti jam 10 malam itu lu dari rumah nih posisi? Iya betul, dari rumah gua. Berarti nyampe lokasi base camp itu jam setengah 5 lah ya, setengah lima gitu kan. Emang lu awal rumah lu di mana bang? Kalau gua asli gua di Pemalang. Pemalang ya. Pemalang betul. Nah setelah dari situ
kita sudah sampai lokasi. Nah, sampai lokasi itu kita kan jadi target awal sama target yang dituju itu berbeda sekali, sangat berbeda. Karena apa? Pas sampai lokasi itu kan banyak tuh ya orang bawa kayak gede-gede. Dan memang saya itu suka gitu dan hobi naik gunung. Kalau teman-teman nyali kan hanya sekedar ya suka aja gitu, tapi nggak terlalu menjiwai. Gimana sih kalau menjiwai sama suka kan beda, ya, gitu kan. Ketika itu pas saya lihat, wah ini kayaknya kalau cuman hanya ngecamp di dasarnya aja kayaknya kurang seru. Kurang, ya. Gitu kan. Ya. Akhirnya tuh saya sama rombongan dari 6 orang itu akhirnya jalan pelan-pelan jalan terus. Di situ kan banyak ketemu ini ya, rombongan pendakian banyak orang kan ya dari daerah kan kayak Berarti gitu. itu posisi di Gunung Perahu itu ramai bang? Ramai banget, kebetulan kan itu malam tahun baru, mau malam tahun baru gitu kan. Nah akhirnya pas pendakian temen gue itu bilang, saudara gue, kita mau mendaki itu kan kita nggak punya itu, nggak bawa peralatan gitu kan. Nesting nggak bawa, kayak gitu kan, sleeping bag nggak bawa, terus jaket juga seadanya kan kayak gitu. Jadi kita nggak berpikir bahwa nanti resiko ketika naik gunung itu apa sih kayak gitu loh. Saya waktu itu emang egois karena emang ayo harus naik nih, nanggung nih kayak gitu kan. Akhirnya ya udah ngikut aja lah gitu kan, ngikut. Terus kita langsung ke posko 1 buat pendaftaran kan ya, Cimaksi itu. Cimaksi betul. Kita daftar dulu, kalau nggak salah itu waktu itu mendaftar 35.000 ya kalau nggak salah, tapi iya. Nah setelah itu di situ kita Bismillah aja lah, udah ya Bismillah seadanya. Insya Allah kita nggak apa-apa kok. Berarti itu posisi lu naik tanpa perlengkapan yang semestinya itu. Betul sekali, iya. Asli. Jadi ya pakai sendal aja sih, gimana pakai sendal? Pakai sendal berarti. Pakai sendal. pokoknya itu benar-benar kita nggak tahu nanti bakal terjadi apa. Dan nekat lah bapaknya ya. Aja gitu. Jadi kayaknya aman lah kayak gitu apa ya. Terus naik bareng rombongan kan. Kita dengan pede banget, hebat nih gua nih, naik pelan-pelan. Itu kan di samping-samping itu kan ini ya apa, tani kayak bawang kayak gitu, terus kayak obis dan lain sebagainya gitu. Kita naik pelan-pelan kayak gitu. Nah pas di tengah-tengah sebelum kita agak nanjak itu feeling gue udah kayaknya mau mendung nih. Ayo kita mau putar balik atau masih mau lanjut kayak gitu kan. Udah belakangan, udah lanjut aja mas, nanggung kayak gini kita udah nanggung aja sih, masa mau balik lagi gitu kan. Pada ini kita lanjutin pelan-pelan naik gitu kan. Ntar kalau capek ya biasa selfie, foto-foto kayak gitu. Setelah dari dasar agak nanjak kan udah ketemu kayak udah di hutan gitu kan, udah benar-benar di hutan itu. Di situ jalan udah mulai agak ya benar-benar udah gunung gitu kan, tempat atas gunung. Kita naik, nah disitulah tahu-tahu mendung banget, gelap banget, hujan tipis, naik lagi santai. Terus kok perasaan gak enak nih, udah jam hampir maghrib kalau nggak salah itu, hampir maghrib, pas mau jalan di pos 1 gitu, baru mau jalan di pos 1 pos 1. Berarti tadi lu kan nyampe base camp itu kan jam 4:30 pagi nih. Jam 4:30 pagi itu kita ya istirahat dulu. Istirahat. Dan startnya itu jam? Kalau gua startnya itu di jam 3 kali ya, jam 3. Jam 3-an ya. Bisa asar lah ya. Iya, bisa asar karena kan itu nggak langsung ke dasarnya. Kita keliling dulu nih semua, keliling kayak istilahnya gua baru nyampe di Dieng yang pertama kali, otomatis kan gua harus lihat sekitar dulu kan kayak gitu. Jadi nggak langsung naik kayak gitu. Nah ya pas ketika naik karena kan kita lihat banyak orang tadi itu bawa carrier kayaknya asik kayak gitu. Nah, berarti awal itu lu nggak ada niat untuk naik gitu ya? Nggak ada sama sekali, nggak kepikiran gitu. Karena emang yang lain itu niatnya ya emang ngecamp aja, lihat suasana gitu kan. Nah kita lanjut ya. Nah dari situ kalau nggak salah itu di jam habis hampir maghrib, 5:30 ya, jam 6 lewat jam 6 kurang seperempat kayak gitu. Di situ terjadi hujan.
hujan ada teman salah satu dia bawa jas hujan, bukan bawa jas hujan yang dipakai pribadi enggak. Apa sih? Batman betul. Iya, Batman. Nah, setelah itu jadi berenam itu gua kan di ini bagian paling belakang gitu kan. Sweeper, iya betul, sweeper. Yang di depan saudara gua. Nah, cewek itu kan di tengah. Kayak gitu kan buat ngelindungin kan, buat aman. Nah, kita jalan pelan-pelan. Itu kan namanya di gunung, ketika hujan itu benar-benar airnya itu kayak banjir gimana sih, langsung. Berarti hujannya itu besar itu? Iya, sebetulnya sih ya nggak besar banget sih, cuman karena emang udah naik banget, jadi ketika hujan turun kan langsung ini. Oh iya basah semua kan. Itu saya pakai sendal itu ya nggak apa-apa sih, pakai sendal naik aja udah slow. Nah, habis itu hujan agak reda nih. Iya kan, hujan agak reda. Setelah hujan agak reda, kita istirahat. Kita bawa kayak susu, bawa bekal, kita minum dulu, makan dulu sebentar di situ. Habis itu kata gue kan, ayo naik lagi. Karena kalau misalnya kita naiknya ditunda nanti pasti bakalan lama. Mungkin juga banyak cewek juga capek kayak gitu kan. Apalagi cuacanya juga lumayan ekstrim. Sih ya, tuh. Itu istirahat sebentar sih, paling 10 menit kalau nggak salah. Gue yang suruh jalan aja langsung gitu. Karena untuk ya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan kan. Kita jalan. Nah, emang kita jalan itu kan tadi udah gue bilang nggak pakai persiapan. Harusnya pakai headlamp, wajib gitu kan. Itu nggak sama sekali. Dari handphone dari ke nomor ini itu pakai flash. Berarti penerangan lu itu cuma pakai flash. Serius pakai flash, iya. Gila nggak? Kalau gua pikir juga ini nggak wajar sih. Riskan sekali. Terus ya udah jalan tuh pakai ini kan ya, udah kayak kunang-kunang. Iya. Kayak gitu. Jadi jalan, kita serot kanan kiri, taunya ada apa ke atas, kayak itu semua. Lihat ke bawah juga ada lubang atau ada kayu yang nyangkut atau gimana. Jalan terus. Itu masih di pos 1 ya, tapi itu posnya di tengah. Iya. Gitu kan. Itu kan jalan udah agak landai gitu kan. Nah disitulah tahu ada cewek yang kayak, jadi ibaratnya dari di pos 1 itu semangat banget kan. Tapi di pos 2 dia agak loyo. Lemah. Loyonya itu bukan karena dia lapar atau seperti apa, enggak. Jadi kayak dia tahu lemes, kayak mukanya pucat gimana sih, kayak gitu loh. Nah, gua kan paling di sweeper, gua di belakang. Nah, coba berhenti dulu, ini ada cewek satu lagi ini, tunggu dulu aja dulu, diredamin lah ya, kasih minum air putih, terus dinormalisasi lah bahasanya gitu, biar siapa tahu ada yang nempel kayak gitu, kita nggak ngerti. Iya benar. Iya, di hutan loh ya. Iya benar, di hutan, kita nggak pernah tahu kayak gitu. Ya pada akhirnya ketika itu si cewek ini terutama suruh diam dulu, dia diam kayak orang dibilang dingin juga enggak, diem doang kayak gini, ngantuk juga enggak, sakit juga enggak gitu. Lu kenapa? Nggak apa-apa, ayo jalan tapi pelan. Jadi ketika dari tim ke 6 orang ini, ketika ada satu member yang kayak dia itu lemah gitu ya, jadi kita nggak bisa diterusin lanjut, itu nggak bisa. Kita harus tetap kompak gitu. Artinya kalau kita semangat semua, jangan sampai satu nggak semangat, yang lain semangat, nggak boleh kayak gitu. Karena kan kita itu udah leader, ada sweeper, pemimpin di depan sama sweeper itu yang menjaga di belakang kayak gitu kan. Nah setelah itu sempat istirahat ya 15 menit juga sih, disuplai, dikasih susu formula kayak gitu kan. Nah habis itu jalan tuh, agak dituntut kayak gitu, ayo naik kayak gitu. Nah setelah ini udah lewat pos 1 nih ya, jadi mau ke pos 2 kayak gitu kan. Dari pos 2 itu, nah ini baru tuh, itu kan kalau nggak salah di jam berapa itu? Jam 9 itu baru nyampe pos 2? Baru start mau pos 2. Oh, pertengahan. Ya, kayak gitu kan. Kita jalan. Nah, disitulah muncul ya namanya hutan, dan setiap gunung itu kan beda-beda. Gitu kan ya, alamnya dan kondisinya. Di situ
misalnya ada penunggunya juga mungkin lebih seniornya kali di situ atau seperti kan kita nggak ngerti gitu kan. Nah, tapi kita tetap ya percaya diri aja karena kalau gue tahu gue ketika di dalam suatu wilayah dan itu bukan wilayah gue semestinya, otomatis kan gue harus menjaga adat. Terutama itu adat. Wajib sih itu mah. Wajib kan. Terus ya menjaga emosi itu wajib karena kalau kita misalnya kita lagi ada masalah apa kesel pengen cepat-cepat keluar dari zona itu pasti kan kita gila bangsa mas kayak gitu kan. Nah itu sebetulnya ya juga tantangan, tantangan gitu kan. Tapi karena gua udah beberapa kali naik gunung, akhirnya gua bisa meredam orang ini gitu kan. Udah kalau ada apa ya udah capek istirahat aja, nggak usah dilanjutin, nggak usah diburu-buru kayak gitu. Akhirnya ya lanjut di situ. Namanya kita mendaki pakai cuman flash, kan gede-gede banget, kita nggak ada foto, jadi seolah-olah pohon gede nih, tapi kayak ada yang melayang itu, ada yang bebani doang. Oh ada bebani, jadi ini jalan nih, santai kan, yang merimbun banget, tahu-tahu kok kayak itu, kayak pohon itu kayak digoyang-goyangin, jadi seolah langsung habis kena hujan langsung netes, kayak gitu kan kaget kita. Itu terus kedua juga ada sih satu orang yang memang dia peka, gue bilang ya dia lebih peka gitu. Nah kan peka atau tidaknya ketika di zona yang bukan semestinya itu bedanya apa ketika dia di kehidupannya dia di sekitar gitu, dia kan lebih dia lebih interaktif aja, gue bilang gitu. Karena di zona itu ketika dia merasakan sesuatu yang beda bukan semestinya, dia respeknya pasti diem doang gitu. Kenapa lu? Diem aja kayak gitu. Karena emang gue juga lihat tahu kalau dia lagi menjaga aja gitu biar nggak yang lain itu nggak takut kayak gitu kan. Nah setelah itu kan di situ gue di situ aman sih. Gue langsung lanjut ke pertengahan sampai finish. Sampai pertengahan pos 2 itu hujan lagi, depan gede banget. Tadi di pos 2 pertengahan itu kan hujan besar tuh bang ya? Iya. Itu gimana bang lanjutannya? Nah ketika hujan besar, jadi kita sudah benar-benar kayak tas kayak gitu kan, terus baju. Terus sama kayak kita bekal bawa makanan dan segala macam itu ya betul-betul udah nggak bisa dipakai kayak gitu kan. Nah pada akhirnya dari teman gue ini sebut aja ya nama samaran T gitu. Si T ini untung dia bawa spiritus, ya bawa spiritus kan yang biasa jual di material itu ya. Betul, buat tambal ban. Oke. Setelah itu dia bawa spiritus. Gue juga bingung selama gue mendaki itu nggak ada yang bawa spiritus. Nah ternyata bawa spiritus itu dia sebetulnya mau dipakai apa gitu dan nggak ada tujuan dipakai buat mendaki gitu kan. Spiritus itu tahu loh dipakai buat apa? Buat pengapian. Nah setahu gue pengapian itu kita ambil ranting, terus kita di ini aja digiles gitu ke tanah supaya nanti timbul asap, nantinya kan timbul api tuh walau sedikit kan. Itu enggak spiritus di kayu ranting dikumpulin kasih spiritus terus disolotin pakai korek itu nyala. Tapi sebenarnya bang kalau di gunung itu kan kita nggak boleh bakar itu bang. Ya sebetulnya sih kalau secara aturan dan prosedur dari ya tim pengelola di tempat itu ya memang nggak boleh akan tetapi dengan kondisi mendesak dan ya apa sih yang mau buat pertahanan kita penghangat kayak gitu. Akhirnya ya sudah kita pakai itu aja, itu pun
juga heran, ranting masih basah banget, tapi ya timbul api, tapi kan kecil. Terus juga yang kedinginan juga banyak banget. Nah satu lagi, ketika kita lagi bikin pengapian, itu ada salah satu dari tim kita, ya cewek, saya sebut aja inisial A gitu kan. Dia itu mengalami kayak langsung hipotermia gitu. Kedinginan. Awalnya dia gigi, bunyi ada kayak. Oh jadi gigi itu beradu Betul, beradu. Terus tahu-tahu ini badan nggak bisa dilempengin gitu, tangan nggak bisa digerakin sama sekali, langsung jatuh. Nah ketika itu kita kan pada panik semua, karena dari pengalaman gua pun selama mendaki tidak pernah kayak mengalami hipotermia dan lain sebagainya, nggak ada ya, karena mungkin memang persiapannya itu benar-benar sudah matang seperti itu kan. Nah ketika si inisial A ini dia hipotermia, yang lain pada panik. Terus mau telepon ke siapa kan emang sinyal kan agak susah. Iya, emang kalau di gunung itu nggak ada sinyal. Nah betul, kebetulan saya itu handphone pakai kartu 2, jadi saya switch salah satu provider ini. Kebetulan ada ada signal di sini. Nah ketika itu langsung saya browsing aja kan, saya browsing Google, ketemu langsung telepon kayak gitu. Setelah ditelepon, ya alhamdulillah juga ya. Berarti yang ditelepon itu yang Ranger gunung itu ya? Rangernya telepon, beberapa menit kemudian direspon. Setelah direspon, ya sudah, kita langsung dijemput 4 orang. Nah sebetulnya kan kita sudah pasrah kayak gitu. Pasrahnya kenapa? Karena memang kita ya sudah nggak berdaya gitu kan ya, istilahnya kita mau turun pun juga nggak bisa karena kita sudah lemah fisiknya seperti itu. Karena tapi kembali lagi, kita mendaki gunung itu satu pasti udah tahu resiko, dan kedua juga ada hiker, ada sweeper. Nah itu yang paling penting. Ketika gue sebagai sweeper mau ngedon karena udahlah pasrah aja gitu, gue malu dan gue nggak bisa kayak gitu. Karena statement pertama itu memang bukan kita mendaki, tapi hanya camping, ngecamp kayak gitu kan. Udah pada akhirnya, udah yuk kita jangan nyerah, kita langsung ini aja berusaha. Akhirnya itu nelpon Ranger, direspon selang 2 jam kalau nggak salah, itu dia naik, dia jemput. Itu kan dalam keadaan hipotermia, itu yang dilakuin apa? Cuman jadi kayak api kayak gitu kan, diselomotin ke badan, ke kaki, diganti, ditelanjangin, dan di baju yang agak ada yang ring gitu loh, salah satunya ada kayak gitu. Jadi benar-benar gimana caranya dari salah satu tim ini biar ya katakanlah biar aman gitulah, biar nggak lost. Iya, berarti yang tadi ganti baju itu perempuan lah ya. Iya, sama-sama perempuan lah. Dan itu pun benar-benar nggak ada sekat ya, nggak ada sekat ini cewek gitu. Itu enggak. Jadi kayak ada agak tersembunyi, agak kayak ada rumput-rumputan kayak gitu-gitu. Udah langsung ini aja ganti, udah. Jadi ya kalau misalnya kita dalam keadaan sadar ya nggak panik mungkin ya kayak gitu kan. Nah tapi dalam keadaan itu memang ya udah, yang penting ini safety nih, ini aman nih kayak gitu kan. Nah udah setelah itu ya alhamdulillah juga kita ketemu pendakian yang baru naik gitu. Baru naik itu kan kondisi berarti pas si A ini dia hipotermia. Ada tuh pendaki dari bawah tuh naik tuh. Naik tuh, kebetulan naik. Berarti sebelum Ranger datang. Yang gua heran sebelum pendaki ini naik, itu pendaki naik nih. Ini kan istilahnya nih, ini gua di sini lagi kesusahan. Ini kan jalan di sini. Simpangan kayak gini kan. Ini nggak ngelihat padahal headlamp itu ya kanan ke kiri. Nggak ngelihat sama sekali. Itu pun gua juga kadang mikir, gua gini, Mas, tolong dong ini lagi darurat. Itu enggak. Pas dia respon itu ketika jaraknya udah lumayan jauh. Berarti si pendaki ini benar-benar nggak melihat posisi. Enggak lihat. Lu gitu. Nggak lihat. Padahal kan ya walaupun kita nggak pakai headlamp, paling enggak ya ada handphone, ya ada flash, kan ada tanda gitu. Iya. Ngerti kan ya? Tapi enggak. Heran juga di situ. Nggak ngerti.
Tahu-tahu itu kan direspon itu ketika jarak sudah lumayan jauh kayak gitu kan. Nah selang 15 menit kemudian tahu-tahu ada pendaki lagi, dia langsung respect, langsung lihat, mas kenapa nih, ada apa nih, kayak gitu. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu dikasih baju yang masih kering, terus buat ngangetin badan si cewek itu. Nah setelah itu baru tuh si tim Ranger itu datang bawa pandu, terus bawalah si cewek itu ke pos kayak gitu. Berarti setelah si pendaki yang kedua ini datang, langsung nggak lama kemudian si ranger itu datang. Iya bener kayak gitu. Nah setelah itu kan gue itu nggak langsung turun karena ngamanin dari member yang lain. Iya. Karena kenapa? Itu kan cewek total ada 3. Iya. Yang hipotermia 1. Otomatis kan masih sisa 2. Iya. Sisa 2 pun juga udah kritis bahasanya. Kritis itu dalam artian bukan kayak gimana, tapi hampir mendekati dia kena hipotermia juga. Kayak gitu loh. Nah, pada akhirnya coba kita ngangkatin badan dengan kita makan seadanya lah ya, kayak susu kan kalau kena basah juga nggak bakal ini kan, itu susu banyakin, minum ini minum itu. Akhirnya badan udah merasa hangat nih, enak, akhirnya ya turun pelan-pelan gitu. Nah ketika turun dari salah satu teman saya itu yang Si A ini, cowok bisa lagi. iya kan, itu pas jalan baru melangkah mau turun, itu kaki udah nggak bisa gerak. Kalau tahu kaki nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa gerak. Jadi posisi kaku berarti. Kaku, jadi misalnya gini mau melangkah nih, tato ini ada kayak gini, ininya itu benar-benar kayak dikunci. Gimana sih? Gue sempat panik karena yang ya istilahnya katakanlah gua itu yang benar-benar masih normal gitu loh. Cuman kayak agak kaku sedikit kan, itu hal yang wajar karena emang cuaca gitu kan. Itu teman gua satu emang dia tahu-tahu kakunya kayak kekunci nggak bisa jalan. Tapi gua herannya ketika itu gua bantu ini ya, apa sih, gua tenteng bahasanya apa itu, dipandu gitu lah, berdua kan karena tiga itu bisa loh sampai bawah walaupun itu perjalanan ketika terjadi ada salah satu member hipotermia itu harusnya kan perjalanan normal itu paling kisar 2 jam, itu enggak 5 jam. Jadi lo tahu ketika pas sampai pos itu udah jam 12, tank kembang api. Lo tahu berarti di bawah itu posisi bawah tuh kembang api kayak gitu. Nah selama berjalan kaki teman gue itu kayak merasa kekunci, itu kan ya nggak semudah yang kita bayangkan. Kita juga paniknya minta ampun, ini kenapa, lo punya penyakit apa sebelumnya, kan seperti itu. Bukan tahu-tahu lo masih sehat atau kekunci kan otomatis kita pikirannya sudah kemana-mana kan, kayak itu ada apa kayak gitu. Dan si cewek yang dari salah satu 2 ini juga ngerasa perutnya kayak kram, macem-macem pokoknya. Itu gue udah panik banget, itu gue harus ngapain kayak gitu. Dan kebetulan juga nggak ada yang turun yang mungkin memang pas mau malam turun di situ kali ya. Nah di situ gue positif thinking aja udah HP cuman dari gue doang yang masih nyala pakai flash. Gue di sweeper kan di belakang, gue ini ada apa gitu. Sangat ngeri sih pas perjalanan turun di kayak di tebing kayak gitu. Jadi kayak tebing, sampingnya otomatis kan jurang, dan samping lagi kan ya pohon gede-gede kayak gitu kan. Itu juga ya banyak ya, gue sih nggak ngeliat ya, cuman dari beberapa kayak misalnya apa sih, kayak kode tanda loh, ini loh gue mau lewat loh, tinggal kayak gitu. Itu sering banyak banget. Dan gue karena emang gue posisi udah nekat, karena ada kawan gue yang punya kunci, mau nggak mau kita tenang, seperti itu kan, mau nggak mau kita tenang. Dan seandainya kita itu bisa lari, kita pun lari sebetulnya, kita karena apa,
panik, takut, dan udah pikiran udah buyar banget itu. Nah setelah itu nggak tahu kenapa pas sampai perjalanan di pos 1 turun nih, gue turun itu gue bilang tahu-tahu ada juga yang naik, terus dia itu membantu kita buat turun. Berarti si pendaki itu nggak jadi naik? Nggak jadi naik, dibantuin kita. Gue bilang gini, Mas, aduh gak usah repotin Mas, kalau mau bantu ya cukup dikasih ini aja, suplai makanan, karena kita mohon maaf kita lagi butuh banget karena kedinginan seperti itu kan. Oh enggak Mas, gak usah, ayo pulang ini aja, saya turun, ayo saya pandu, kasihan nggak bawa headlamp. Aduh Mas, nggak ada. Aduh udah cerita kayak gitu, gue udah ngerasa bersalah banget. Kenapa gue ngerasa bersalah? Ya memang niat awalnya bukan kita mendaki, karena camp doang kayak gitu. Setelah itu dari teman ini ya dia sih nggak menyewakan peralatan, akan tetapi dia ayo turun, dipandu turun sampai di, ya biasalah, biar tenang, biar suasana jadi rame, jadi adem seperti itu kan. Ya setelah itu kita sudah turun dan udah kelihatan ini loh ladang warga gitu kan. Udah kita agak tenang nih, kita agak semangat gitu kan. Akhirnya si pendaki yang mau naik dari situ, gue bilang gini, Mas, udah Mas sampai sini aja, ini udah kelihatan kotanya kok. Saya minta maaf banget Mas, saya nggak bisa feedback apa-apa ke Masnya, akan tetapi saya bersyukur banget karena sudah membantu saya. Akhirnya ya udah, ya gue juga alhamdulillah juga, karena selama pendakian gue itu ketemu orang baik, dan ya gue nggak nyangka juga gitu bisa ketemu sampai menolong mau mendaki dia lain turun kayak gitu. Nah pada akhirnya turun di warga itu kurang lebih ya hampir 1 jam lah ya. Berarti si pendaki itu lanjut naik naik sendirian dia. Oh dia sendiri? Jadi enggak, temennya itu nunggu dia nunggu. Oh nunggu ya. Nunggu di sini dulu aja, saya mau ngari ini gitu. Nah setelah itu turun pelan-pelan, alhamdulillah ketemu di base camp. Nah di base camp itu dari termasuk gua, dia ada bakar api kan, bakar api yang benar-benar api membara kayak gitu kan. Udah badan kita di kayak dipanggang kayak gitu. Oh pada nganget lah. Pada ngangetin. Saking dinginnya itu, ya katakanlah ini rokok lah ya. Ngerokok dulu kali ya. Iya. Rokok dulu. Iya benar ya. Ngerokok dulu ya. Santai. Ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Biar enak ceritanya. Ya. Jadi setelah tadi turun ke base camp ya, itu langsung badan dihangatin semua. Jadi ibaratnya ini rokok nyala, kita ditempelin itu nggak kerasa. Itu kan nggak kerasa. Baal. Iya baal bener. Nah abis itu kan saking capeknya kita tidur kan, sampai pagi pas kita turun ke parkir ke mobil, lo tau nggak? Badan pada kosong. Bakaran itu. Saking nggak kerasanya, benar-benar pengalaman luar biasa itu. Maksudnya ya kita nggak mikir sampai nanti kita mau kayak gini, karena memang resiko yang kita tahu itu ekspektasinya itu sangat minim gitu kan. Ya udah pada akhirnya turun, kita ke mobil, kita udah ya, gue bilang udah, jangan saling menyalahkan. Memang ini tujuan kita buat nge-camp, akan tetapi ini murni dari kesalahan gua, dan gua minta maaf. Dan jangan dendam, dan jangan istilahnya nanti gua gini, jangan sampai lu ngomong bicara kayak gini sama keluarga, diatasnamakan gue diajak ini diajak itu, jadi untung lo gak mati gitu aja. Jadi akhirnya dia terima konsekuensi itu, ya sudah, kita bismillah, kita lanjut pulang. Ya udah sampai itu. Ya pesan gua sih untuk para pendaki, mohon maaf saya juga masih bukan senior ya, akan tetapi ya sudah pernah mendaki. Nah bagi para pendaki pemula itu hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaki itu,
satu harus membawa perlengkapan pendaki. Contoh seperti tas beril gitu kan. Terus ya logistik, nesting, tenda, sepatu gunung, terus sama jaket, sama sleeping bag dan lain sebagainya. Apapun itu yang buat safety kita ketika di gunung. Di gunung itu cuacanya kan berbeda dengan cuaca di tempat kamu tinggal. Di gunung itu ekstrim dan banyak hal-hal yang tidak pernah kita ketahui dan hal-hal yang tidak pernah kita tahu gitu. Jadi benar-benar harus safety kayak gitu kan. Jadi untuk para teman-teman juga jangan asal buat gaya-gayaan, buat Insta story, ini loh gua di puncak paling jago, nggak boleh kayak gitu. Karena sejatinya pendaki itu bukan buat ajang tenar, akan tetapi kita itu mencapai target itu karena memang kita tahu bahwa gunung itu sebetulnya ya ciptaan alam yang memang Allah ciptakan buat kita melihat keindahan alam semesta. Ya inilah gunung ciptaan Allah dan kita harus mensyukuri itu gitu. Oke, gue setuju sih emang gitu kan, gue setuju emang. Jadi buat kalian gitu kan, teman-teman yang ingin naik gunung gitu kan, emang pertama itu kalian itu harus melengkapi dulu perlengkapannya. Jangan asal kalian naik gitu kan, memang jangan asal kalian naik, kalian harus lengkapi dulu dari yang tadi si abang bilang gitu kan, dari keril, logistik, pokoknya perlengkapan lah semua gitu kan, harus lengkapi. Dan juga kan yang tadi itu headlamp itu, apa kan kurang headlamp itu ya bang ya? Betul. Ya emang itu wajib itu sebenarnya, karena wajib. Apa? Itu buat penerangan kalian nanti di jalan gitu kan. Betul. Jadi jangan pakai HP center flash lah kalau gitu, kalau bisa. Karena itu bahaya sekali bang. Jangan ditiru. Itu kesalahan fatal saya alami. Iya, itu emang sangat-sangat bahaya untuk buat kalian. Gitu. Jadi kalian ketika buat kalian para pemula mau naik gunung, kalian juga harus tahu itu kondisi gunungnya seperti apa gitu kan, kondisi cuaca seperti apa, fisik kalian itu seperti apa gitu. Jadi kalian itu nggak asal naik, nggak asal buat ajang tadi ya pamer gitu kan ya, gitu di Instastory gitu. Jadi kalian harus pikirkan juga resiko terberat untuk kalian naik gunung itu apa gitu. Betul sekali ya gitu bang. Tambah satu lagi bang, untuk bagi para pemula tentunya ya, ketika naik gunung itu harus menjaga adab. Iya, gue setuju bang. Ya adab ya, karena ya namanya di gunung, di tempat persinggahan makhluk-makhluk kita nggak tahu kan. Jadi dia juga punya alam, kita juga punya alam sendiri. Jadi saling menghormati aja, jangan sembrono lah kak, bahasanya kayak gitu. Jadi harus menjaga sikap, menjaga bicara dan lain sebagainya seperti itu. Dan jangan egois juga, ketika teman lagi capek, kelelahan ya harus itu juga ngikutin dia gitu. Jangan egois, ini si capek lanjut, itu nggak boleh kayak gitu, harus tim. Ketika satunya lemah ya lemah semua, kalau satunya kuat ya kuat semua. Kekompakan lah kalian, kekompakan tim kalian. Betul, jangan sampai adanya miskomunikasi antar kalian. Oke bang, kita lanjut pertanyaan gitu ya. Mungkin di saya juga ada banyak pertanyaan gitu. Silakan. Iya. Jadi yang pertama itu bang, gitu. Gua tuh penasaran sebenarnya dengan kondisi teman lu itu yang tadi di bawah tandu itu gimana kabarnya bang? Sekarang. Pas kondisi pas turun ya. Pas kondisi pas turun itu ya tetap masih kaku aja, Itu kan diangetin pakai pakai api unggun lah. Jeda satu jam itu badan udah relax. Udah relax. Gigi yang tadinya benturan kayak gitu udah biasa, udah bisa relax gitu. Cuman kan muka ya masih pucet lah ya kayak gitu. Jadi benar-benar dia tuh udah trauma. Karena traumanya gini, gue udah nggak mau lagi naik gunung.
seperti Iya, itu kayak gitu. tapi kondisi saat ini aman kan? Aman, alhamdulillah aman, masih aman. Oke, selanjutnya nih pertanyaan Iya. kedua bang ya. Iya. Nah, jadi posisi temen lu tadi kan udah aman ya gitu Mm-mm. kan. Dan posisi temen lu itu yang laki yang tadi nyekap itu gimana? Sama? Nah itu paginya baru normal. Jadi pas dia kakinya kayak kekunci itu, dia pun juga nggak sadar. Kok tahu-tahu tadi kaki gua pas turun gunung kenapa jadi kekunci. Nah pas gua udah diangetin, tahu-tahu kok udah relax aja. Jadi pikiran dia itu kayak jangan ada yang nempel ke gua kali atau kayak gimana. Jadi sugestinya itu bukan karena kedinginan terus hipotermia, hanya sebagian badan, harusnya kan total semuanya. Iya kan? Itu jadi sugestinya itu udah ke yang kemana aja lah itu misterius, kayak gitu kan. Pas dia udah normal, dia pikirannya bukan karena gua diangetin, akan tetapi ya makhluk astral kayak gitu. Itu pun jadi udah dari pembicaraan rame kan ya di mobil kan itu, gimana, tapi seru juga sih. Jadi ada obrolan asik, ada obrolan juga kayak takut, ngeri ya gitu, sedap lah ya. Waduh, kacau. Makanya ya pesan aja sih. Jadi ketika sebelum naik gunung, pastikan untuk teman-teman yang bagi para pemula harus menyiapkan perlengkapan yang semestinya. Memang kalau untuk naik gunung itu budget itu memang mahal, jangan salah ya. Kita ke mall itu cukup bawa duit 50.000 pun juga kita bisa gaya. Tapi untuk naik gunung nggak kayak gitu. Kita modal itu ya katakanlah 2 juta itu udah pas-pasan kayak gitu. Jadi kadang kan mohon maaf nih ya, buat teman-teman juga ada yang remehin, lu hobinya kok murahan banget sih, naik gunung kayak gembel. Ada kan seperti itu, kadang ada juga kan kayak gitu. Itu enggak, sebetulnya bagi penjiwa naik gunung itu yang ditargetin atau yang dicapai bukan seperti itu, akan tetapi kepuasan sendiri kita dengan bersentuhan dengan alam langsung. Ketika kita bersentuhan dengan alam yang tadinya lihat di Instastory, di gambar, oh ini bagus, gue lihat langsung, itu kita udah kayak merinding itu artinya iya ya, saking dari jarak berapa kilo dari bawah gue bisa ke atas, bisa sampai sini, kagum lah ya, mengagumi. Artinya apa? Ketika kita mengagumi, nah itu ada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih Maha Esa. Jadi ya kalau kata gue pribadi sih, ketika kita kagum dengan ciptaan alam itu ya sebagian dari zikir aja sih. Zikir kita mengingat kepada Allah bahwa itu nggak ada tandingan kayak gitu di alam semesta ini. Oke bang, thank you ceritanya kan sangat memberi pesan gitu kan buat para kawan-kawan dan teman-teman ketika kalian ingin naik gunung gitu kan. Jadi sangat dipertimbangkan lah buat kalian gitu. Jangan modal nekat kalau naik gunung itu, kita harus persiapkan semuanya gitu kan. Oke bang, thank you bang ya kan sudah datang ke sini kan. Iya, sama-sama. Iya, oke buat kalian gitu kan yang punya cerita-cerita perjalanan gunung atau cerita horor di gunung gitu kan, boleh kalian email di bawah ini ya kan, nanti kalian bisa kami undang gitu jika menarik gitu kan, biar kita share kawan-kawan kita pengalaman kalian juga biar bisa diterima oleh kawan-kawan gitu. Jadi apa keluh kesah apa nanti gitu kan, pengalaman apa, inspirasi apa gitu buat yang lain juga. Jangan lupa gitu kan dibantu gitu kan like-nya, komen gitu kan, dan share gitu kan video ini buat teman-teman kalian agar bisa mengetahui gitu kan jikalau teman kalian ingin naik gunung gitu kan. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini ya kan. Terima kasih, untuk momen selanjutnya akan bertemu lagi di shelter pendaki.